Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilza Rangga Al-Hakim dari Prodi Pendidikan Agama Islam, NPM 2001011108. Saya akan mempresentasikan jurnal yang ketiga yang berjudul Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia, yang di dalamnya terdapat abstrak, latar belakang, rumusan masalah, kedudukan, judul, yang terakhir yaitu daftar pustaka. Langsung saja masuk ke abstrak. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa, yakni sebagai perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat pemakainya yang berasal dari beragam suku atau daerah. Latar belakang, kajian terhadap bahasa Indonesia bisa dibahas dari dua segi. Yang pertama, pembahasan tentang bahasa Indonesia dilihat dari hal-hal yang berkaitan dengan masalah kebahasaan. Kedua, pembicaraan tentang bahasa Indonesia dilihat dari hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah di luar kebahasaan. Yang B yaitu rumusan masalah. A. Bagaimanakah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara? Yang B. Bagaimanakah bahasa Indonesia baku atau standar? A. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Secara linguistik, yang dimaksud dengan bahasa resmi ialah bahasa yang sudah umum pemakaiannya atau common language, mempunyai standar dalam sistem dan strukturnya, standard language, dan mempunyai social prestige yang tinggi bagi pemakainya yang tampak dalam keresmian-keresmian dari suasana pemakainya. Yang B. Bahasa Indonesia baku atau standar. Ada dua macam ragam bahasa baku, yaitu bahasa baku lisan dan bahasa baku tulisan. Ada kalanya bahasa baku lisan suatu bahasa tidak sama dengan bahasa baku tulisan. Misalnya dapat dijumpai dalam struktur kalimat sebagai berikut. Yang pertama, saya akan membeli buku itu. Akan saya beli buku itu. Buku itu akan saya beli. Yang keempat, saya akan beli buku itu. Buku itu saya akan beli. Dalam ragam tulisan ini, bahasa Indonesia, struktur yang baku hanyalah kalimat 1, 2, 3, kalimat 4, dan 5 tidak tergolong dalam kalimat baku. Mengapa? Kalimat 4 dan 5 adalah kalimat baku dalam bahasa lisan. Tradisi baku dalam bahasa Indonesia adalah bahasa tulis. Berbahasa lisan yang baku dalam kegiatan resmi ialah berbahasa seperti bentuk dan susunan bahasa tulis. Aturan bahasa baku tulis itulah yang dituliskan dalam buku-buku tata bahasa. Menyimpang dari aturan ini, itu disebut tidak baku atau non-baku. Penulisan karya tulis ilmiah dengan bahasa baku, ragam bahasa yang digunakan dalam karya tulis ilmiah menunjukkan bahasa yang sesuai dengan bidangnya, yaitu ragam keilmuan. Sudah selayaknya bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia baku. Ciri bahasa baku sebagaimana dikemukakannya adalah: A. Mempunyai kemantapan dinamis, artinya kaidah bahasa itu bersifat tetap dan tidak berubah setiap saat. B. Sifat kecendikiannya, artinya perwujudan suatu satuan bahasa yang mengungkapkan penalaran yang teratur logis. Adanya proses penyeragaman kaidah, bukan penyamaan ragam bahasa atau penyeragaman variasi bahasa. Setelah dikenali ciri-ciri bahasa baku, berikut ini dijabarkan pembakuan di bidang ejaan, lafal, kata, dan kalimat. Ejaan dapat diartikan sebagai pelambangan bunyi-bunyi bahasa sesuai dengan huruf, baik berupa huruf demi huruf maupun huruf yang sudah disusun menjadi kata. Kelompok kata atau frasa atau kalimat secara umum, ejaan berarti keseluruhan ketentuan yang mengatur pelambangan bunyi bahasa termasuk pemisahan dan penggabungannya, yang dilengkapi pula dengan penggunaan tanda baca. Yang kedua adalah aspek fonologis. Kaidah dalam aspek fonologis seragam baku bahasa Indonesia antara lain menyangkut penulisan huruf, pelafalan, dan pengakroniman. Penulisan huruf bahasa Indonesia menyangkut soal abjad, vokal, diftong, konsonan, persukuan, dan nama diri. Dalam aspek fonologis, termasuk di dalamnya adalah kaidah penulisan huruf, yaitu huruf besar atau huruf kapital dan huruf miring. Menurut pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, huruf besar atau huruf kapital digunakan untuk penulisan berikut. A. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai unsur pertama pada awal kalimat. B. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. C. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan, kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan.
Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, jabatan, dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat, dan yang lain sebagainya. Yang ketiga adalah aspek morfologis. Kaidah ragam baku bahasa Indonesia menyangkut aspek morfologis adalah kata baik pengimbuhan, penggabungan, pemenggalan, penulisan maupun penyesuaian kosakata asing, kata dasar, kata turunan atau kata jadian, kata ulang, gabungan kata-kata ganti, kata depan, kata si dan sang, partikel, penulisan unsur serapan, tanda baca, dan penulisan angka dan bilangan penting untuk diperhatikan dalam ragam baku bahasa Indonesia. Kata berupa kata dasar, kata yang berupa kata dasar itulah ditulis sebagai satu satuan. Dalam hal ini kata turunan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai penulisan kata turunan. Imbuhan yang pertama ya, imbuhan ditulis seringkali dengan kata dasarnya. Awalan atau akhiran ditulis seringkali dengan kata langsung mengikuti atau mendahulunya kalau bentuk dasarnya berupa gabungan kata. Yang ketiga, kalau bentuk dasar berupa gabungan kata sekaligus mendapat awalan dan akhiran kata-kata itu ditulis. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, mohon maaf besar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.